Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya ingin berikan beberapa nasihat-nasihat terkait dengan kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar bahwasanya hidup kita entah sampai kapan kita tidak tahu, ya. Dan kita juga sadar bekal kita sangat terbatas, ya. Ketakwaan kita masih kurang, ya. Padahal bekal terbaik bertemu Allah adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika berbicara tentang haji, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu", berbekalah kalian kalau mau berhaji. Harus punya bekal. Oleh karenanya ketika berhaji disyaratkan harus memiliki bekal. Kemudian Allah mengingatkan ada perjalanan yang lebih berat daripada ini, yaitu hari akhirat. Kata Allah, fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang anugerah pakaian yang Allah berikan, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang menutup aurat kalian, warisha, dan juga perhiasan keindahan. Terkait dengan pakaian tersebut, kemudian Allah berfirman, harus ada yang lebih kalian perhatikan dari sekedar penampilan. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Dan sementara kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan, ya, kesibukan yang menjadikan ketakwaan kita sulit untuk naik, ya. Ketakwaan kita terkadang menurun, ya. Sementara ajal kita tidak tahu sampai kapan. Oleh karenanya, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa nasihat-nasihat dalam rangka untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga saya share kepada ikhwani dan akhwati, semoga bermanfaat. Adapun nasihat yang pertama, hendaknya seorang tidak meremehkan kebaikan sedikit pun untuk dia lakukan dan tidak meremehkan kemaksiatan sedikit pun agar dia tinggalkan, ya. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun hendaknya dia lakukan, dan jangan meremehkan kemaksiatan sedikit pun, jangan sampai dia lakukan maksiat karena dianggap remeh. Dalam suatu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya, dan neraka pun demikian. Surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya, dan neraka pun demikian juga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Sini para ulama ketika membahas hadis ini, mereka menyebutkan ini dalil bahwasanya sebab untuk masuk surga atau sebab untuk masuk neraka adalah amal perbuatan. Amal perbuatan. Ada dua isyarat dalam hadis ini yang menunjukkan amal perbuatan adalah sebab masuk surga atau masuk neraka. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebut tentang syiraku an-na'al, tali sendal. Yang tali sendal adalah berada di punggung kaki. Bahwasanya masuk surga atau masuk neraka adalah dengan maju mundurnya kaki tersebut, isyarat kepada amal perbuatan. Kemudian yang kedua yang menunjukkan bahwasanya sebab masuk surga atau masuk neraka adalah amal, kata sebagian ulama bahwasanya hadis ini secara hakiki karena amal berada dalam tubuh manusia sementara tali sendal di luar tubuhnya. Sehingga dengan demikian amal lebih dekat dengan seorang hamba daripada tali sendalnya, karena amal
wasfun qaimun bil jasad, yaitu sifat yang berada di jasad orang tersebut. Sementara tali sendal dia pakai, sehingga yang melekat dalam diri lebih dekat daripada yang dia pakai. Ini semua isyarat kepada amal perbuatan. Apakah kepada tali sendal yang berada di kaki yang menunjukkan gerakan, ataukah amal yang berada dalam tubuh yang lebih dekat daripada tali sendal. Kemudian mereka menjelaskan amal-amal tersebut sangat mudah memasukkan surga dan juga sangat mudah memasukkan seorang dalam neraka. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi wal naru mithlu dzalik, bahwasanya surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya, dan neraka pun demikian. Mereka rata-rata para syurahul hadis mengatakan maksudnya adalah untuk masuk surga tidak susah-susah. Terkadang dengan amalan yang sepele Anda bisa masuk surga. Dan untuk masuk neraka juga tidak susah-susah. Terkadang dengan amal yang maksiat yang sepele ternyata bisa masuk dalam neraka jahanam. Karena kita tidak tahu amal soleh mana yang Allah menurunkan atau mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga memudahkan masuk surga. Dan kita tidak tahu juga maksiat mana yang menjadikan seorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqilaha balan." Ya, sungguh seorang mengucapkan kata-kata, satu kata yang atau statement yang dia tidak memperdulikan perkataan tersebut, yarfa'ullahu biha darajat. Maka Allah mengangkat derajatnya yang tinggi gara-gara satu statement tersebut yang tidak dia pedulikan. Ternyata efeknya luar biasa, mengangkat derajatnya yang sangat tinggi. Dan sebaliknya, wa inna rajula la yatakallam bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Dan sungguh seorang mengucapkan satu kata-kata yang dia tidak pedulikan akan kata-kata tersebut, yang menganggap sepele, ternyata menyebabkan dia terjerumus dalam neraka jahanam sejauh 70 kharif, 70 tahun ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada amalan-amalan yang kelihatannya sepele, ternyata Allah merahmati kita dengan amalan tersebut, dan ada amalan-amalan maksiat yang kita lihat yang sepele, ternyata Allah murka gara-gara amal maksiat tersebut. Yang menguatkan akan makna ini seperti dalam hadis bahwasanya ada seorang wanita yang masuk surga gara-gara memberi minum kepada seekor apa? Anjing. Ada seorang laki juga masuk surga gara-gara dia menghilangkan gangguan dari jalan. Ya, padahal amalan tersebut menghilangkan gangguan dari jalan adalah amal yang paling ringan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un sab'una syu'bah." Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Dan yang paling ringan adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Tapi Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ada seorang masuk surga gara-gara melakukan amalan yang paling ringan, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, kita tidak tahu amal mana yang buat, atau seorang tidak tahu amal mana yang buat seorang masuk surga. Oleh karenanya setiap ada kesempatan beramal soleh hendaknya dia lakukan. Jangan dia sia-siakan. Maka jika tidak dia akan sepele, karena kesempatan untuk beramal tersebut tidak akan terulang lagi. Karena untuk beramal kita butuh waktu untuk bisa mengamalkan perbuatan tersebut, dan waktu ini tidak akan berulang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu ya. Kata Nabi SAW, wattaqun nara walau bi syaqqi tamrah. Ya, walau bi syaqqi tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Kita tidak tahu amal mana yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ada kesempatan kita beramal, lakukan. Apa saja yang bisa kita lakukan, lakukan. Ada kesempatan baca Quran, ada senyum kepada saudara, senyum, ada berbicara untuk menyenangkan hati saudara, lakukan, ya. Ada kesempatan untuk telepon orang tua, telepon saudara, telepon kakak, telepon adik, lakukan. Ada kue sedikit berlebihan kasih tetangga. Ya, ada lihat di depan kita ada satpam, ada duit kasih aja 5.000, 10.000, 2.000 ya. Kalau antum kasih 2.000 dia bilang
terima kasih. Tapi kalau antum kasih 100.000, makasih Pak Haji. Jadi apa saja yang kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Anak-anak kita nasihati, istri kita ajak baca Quran, istri kita nasihati, apa saja. Ada pembantu kita ngomong dengan cara yang baik. Pokoknya kebaikan apapun jangan diremehkan. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Nanti kita menyesal karena banyak waktu yang terlewatkan, ada kesempatan kita melakukan kebaikan dan kita tidak melakukannya. Jadi disebutkan Rasulullah mengabarkan kepada kita ada seorang masuk surga gara-gara melakukan amal terendah. Amal yang paling rendah. Iman yang paling rendah. Imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Namun gara-gara itu dia masuk apa? Surga. Maka urusan rahmat urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha punya aktivitas kebaikan dan jangan kita sepelekan meskipun sedikit pun. Dan sebaliknya jangan sepelekan maksiat. Meskipun kelihatannya ringan, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Bisa jadi kau menyangka dia perkara yang ringan namun dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Rasulullah pernah mengabarkan, ya, ada seorang mengucapkan satu kata-kata dia tidak pedulikan, ternyata terjerumus dalam neraka jahanam. Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan bahwasanya ada seorang wanita, ya, dakhalat imra'atun nara bihirratin habasatha. Bihirratin habasatha, gara-gara dia mengekang fi hirratin habasatha, gara-gara dia mengekang seekor kucing hatta matat, sampai mati kucing tersebut. La hiya at'amatha, tidak dia kasih makan, wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashalab. Ya, dia tidak membiarkan kucing tersebut cari makan sendiri dan dia tidak kasih makan kucing tersebut sehingga kucing tersebut mati. Kelihatannya sepele, namun ternyata dia diadab gara-gara kucing tersebut. Oleh karenanya Rasulullah juga mengabarkan ketika bainama rajulun yamshi wa alaihi hullatani, ada seorang sedang berjalan kemudian memakai dua pakaian yang indah, dia takjub, ujub dengan pakaiannya tersebut, id khasafallahu bihil ard, tiba-tiba Allah benamkan dia di dalam bumi, wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia pun digoncangkan oleh Allah dalam bumi sampai hari kiamat. Sederhana, gara-gara punya baju baru, jalan sombong, tahu-tahu Allah benamkan. Maka kita tidak tahu kapan Allah murka gara-gara maksiat yang mana, maka jangan pernah menyepelekan maksiat. Nah, sekarang kita hidup di zaman yang terkadang kita menggampangkan amal soleh sehingga kita tidak melakukannya. Dan yang kedua, betapa sering kita meremehkan maksiat sehingga kita tidak ragu-ragu untuk juga melakukannya. Maka seorang yang beriman berhati-hati. Segala amal soleh, meskipun datanya sepele, lakukan saja. Lakukan saja. Yang penting tulus, yang penting berusaha. Enggak tahu dari amal mana yang Allah ridhai, amal mana yang lebih ikhlas. Rubba amalin saghirin tu'azzimu niyyah. Betapa banyak amal kecil namun jadi besar di sisi Allah karena niat yang tulus. Enggak tahu, lakukan saja. Kita menganggap satu amalan besar, ternyata iman kita, niat kita terkontaminasi. Kita mengeluarkan uang banyak, kita merasa itu hebat, ternyata nilainya menjadi kecil. Kenapa? Niat kita bermasalah, ya. Oleh karenanya, nasihat saya pribadi, kapan ada kesempatan beramal soleh, lakukan apa saja. Mau sedekah, mau senyum, mau bertutur kata yang baik, mau perhatian sama anak, perhatian sama istri, silaturahmi, punya kebaikan sama tetangga, ya, berbicara dengan menghormati orang lain, tidak merendahkan orang lain, apa saja yang bisa kita lakukan, lakukan. Dan maksiat, tinggalkan, ya. Karena saya bilang di antara contoh maksiat yang digampangkan adalah maksiat melihat aurat wanita, ya, di medsos, di YouTube, di iklan-iklan, ya. Sehingga seorang saking terbiasanya melihat maksiat tersebut, lisannya tidak mengucapkan astagfirullah karena terbiasa. Apalagi sekarang musim politik, ya. Semua orang suka nonton apa? Berita. Dan berita-berita tersebut akan disampaikan oleh pembawa acara yang terbuka sebagian apa? Auratnya. Entah rambutnya kelihatan, entah tubuhnya yang seksi, entah. Maka seorang bertakwa kepada Allah, kalaupun dia harus dengar suara, tidak usah nonton. Kalaupun harus, kalau enggak, alhamdulillah, mending tidak usah, ya. Betapa sering kita lihat pertikaian dalam dunia perpolitikan, kemudian jadi kawan semuanya. Oleh karenanya seorang mengisi hari-harinya dengan beramal saleh sebisanya dan meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Yang pertama, yang kedua,
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengalaman hidup menyebutkan bahwasanya banyak masalah bisa selesai dengan baik, dengan happy ending, dengan kesudahan yang indah jika dilakukan atau dihadapi dengan kesabaran. Jika dihadapi dengan kesabaran. Siapa yang bersabar, maka Allah akan kasih solusi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bersabar, maka mungkin dia mendapatkan solusi, tapi solusi tersebut tidak seindah sebagaimana kalau yang kasih solusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini disebutkan oleh Al-Alusi ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-A'raf, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna," dan telah sempurnalah keputusan Rabbmu yang indah. Keputusan yang indah buat siapa? Ala bani Israel, kepada Bani Israel. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Ketika mereka bersabar, maka mereka akan mendapatkan solusi yang indah. Kalau orang tidak bersabar, mungkin ada solusi, mungkin, tapi belum tentu hasilnya indah, dan belum tentu lebih baik daripada masalah sebelumnya. Mungkin kelihatannya selesai, tapi ternyata menimbulkan permasalahan-permasalahan lain yang berkepanjangan, yang tidak ada penghujungnya. Maka di antara cara terbaik adalah seorang ketika menghadapi permasalahan adalah dengan bersabar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan berusaha, tetapi kesabaran dia kedepankan. Ya, dalam hidup ini kita banyak mengalami permasalahan, banyak permasalahan dakwah kalau itu dia seorang dai, permasalahan keluarga jika dia berkeluarga, permasalahan ekonomi jika dia seorang pengusaha, banyak sekali permasalahan yang dia hadapi. Ya, semua bukan berarti kalau orang sabar kemudian dia pasrah tidak melakukan apa-apa, enggak. Karena Allah mensifati para rasul yang penyabar dengan ulul azm. Kata Allah, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah wahai engkau Muhammad sebagaimana bersabarnya para ulul azmi, yaitu ulu artinya pemilik al-azm, tekad yang kuat dari kalangan para rasul. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, ulul azmi minar rusul. Nah, Allah mensifati para rasul tersebut dengan ulul azmi. Mereka sabar sehingga Rasulullah SAW disuruh untuk bersabar seperti mereka, tapi mereka punya tekad yang kuat. Kesabaran bukan berarti pasrah, tapi kesabaran disertai dengan apa? Usaha, ikhtiar kalau bahasa kita. Tetapi ketika kita sedang berikhtiar, hati kita harus apa? Bersabar. Harus bersabar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berikhtiar. Pengalaman hidup membuktikan bahwasanya kalau ada permasalahan yang kita hadapi, sabar aja. Sabar. Kita melihat contoh-contoh yang diterapkan oleh para ulama dalam kehidupan. Ketika ada masalah, kita hadapi dengan kesabaran, tidak terpancing emosi, tidak marah membabi buta, ya. Maka ternyata solusinya cepat dan indah. Ya. Kok bisa demikian? Allah yang kasih solusi. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Allah tidak menyia-nyiakan. Allah akan berikan balasan di dunia. Di antaranya Allah kasih solusi yang terbaik, ya. Oleh karenanya betapa sering kita tidak sabar, kita merasa dengan tidak sabar tersebut solusi akan segera datang, ternyata masalah semakin bertambah. Masalah semakin bertambah. Terutama dalam problematika rumah tangga, ya, sabar. Ibu-ibu jangan suka tidak sabar, bapak-bapak juga jangan suka tidak sabar. Namanya kehidupan rumah tangga, kita akan melalui lautan yang luas, yang tidak bertepi dengan ombak yang bisa saja sewaktu-waktu muncul. Sementara bekal perjalanan mungkin sedikit, ya. Kapal pun tidak kokoh sebagaimana yang seharusnya. Ketika kapal kita diterpa, dihantam oleh ombak-ombak yang besar, sabar. Sabar. Jangan mengandalkan kecerdasanmu, jangan terlalu mengandalkan ekonomimu, ya, finansialmu. Itu semua adalah sebab. Tapi yang sebab paling utama yang buat seorang bisa
selamat dalam perjalanan adalah kesabaran. Kesabaran. Oleh karenanya seorang harus selalu mengingatkan dirinya untuk apa? Bersabar. Ingat ayat ini. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Maka tetaplah keputusan yang terbaik, kesudahan yang terbaik, kesudahan yang indah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel setelah mereka mengalami kesulitan ratusan tahun dalam genggaman Firaun. Akhirnya karena kesabaran mereka di penghujung baru Allah kasih apa? Solusi. Bima sabaru wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israil bima sabaru. Maka tetaplah kesudahan yang indah kepada Bani Israel karena kesabaran mereka. Dan tentunya kita semua sadar bahwa dalam hidup ini banyak sekali problematika, banyak sekali ujian, sabar ya. Sabar ya. Tidak usah terprovokasi, tidak usah ikut-ikutan ngabung, tidak usah ikut-ikut komentar di medsos, sabar aja. Sabar aja. Waktu berjalan tiba-tiba kita akan dapati solusi yang indah, yang luar biasa di luar daripada dugaan kita. Di antara kalimat yang semirip dengan perkataannya Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani yang saya sebutkan tadi, adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang 20 sebab harus memaafkan. Beliau menyebutkan di antara jika seorang dizalimi, maka dia punya dua pilihan. Ya. Dia punya dua pilihan. Pilihan pertama dia hadapi kezaliman tersebut dengan cara dia. Pilihan kedua dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pilihan kedua dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia serahkan kepada Allah, maka dia telah bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Zat yang Maha tahu yang terbaik bagi hambanya. Maka Allah akan berikan solusi yang terbaik. Tapi kalau dia berusaha sendiri, dia meninggalkan ketakwaan, meninggalkan kesabaran, maka mungkin ada solusi, namun tidak seindah yang dibayangkan. Karena saya bilang solusi terbaik adalah apa? Sabar. Terapkan dalam kehidupan ketika kita melihat problematika satu demi satu. Ini butuh keyakinan. Ini butuh apa? Keyakinan. Ya. Makanya ketika Allah berfirman tentang Nabi Nuh di akhir ayat setelah menceritakan kisah Nabi Nuh perjalanan dakwah yang begitu panjang, Allah mengatakan fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah engkau ya Muhammad sebagaimana sabarnya Nabi Nuh, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Baik. Yang berikutnya dalam kehidupan ini adalah hendaknya kita niatkan segala aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini butuh mujahadah dalam menghadirkan niat dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Maksud saya adalah aktivitas duniawi. Kalau aktivitas ukhrawi seperti pengajian, baca Quran, umrah, haji, salat, jelas itu mudah hadir dalam niat kita melakukannya karena Allah, tinggal ikhlas atau tidak. Tapi kita melakukan ini, kita merasakan sebagai ibadah itu mudah. Tetapi dalam aktivitas duniawi ini yang terkadang kita lalai. Maka seorang bermujahadah berjuang ketika melakukan amal-amal duniawi, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah sawah ladang tersebut. Ya, sawah ladang itu diurusin, disiramin, jangan dibiarkan kering ya. Maka datangilah istri-istri kalian anna syi'tum, kapan saja kalian kehendaki dan bagaimanapun cara yang kalian lakukan. Setelah itu, setelah Allah menyebut tentang hubungan intim suami istri, Allah menyuruh para lelaki untuk mendatangi istri-istri mereka. Maka Allah berkata, wa qaddimu li anfusikum. Maka persembahkanlah, qaddimu li anfusikum. Persembahkanlah kebaikan untuk diri kalian. Maka para ahli tafsir membahas kebaikan apa yang bisa disumbangsikan seseorang kepada dirinya ketika dia berhubungan dengan istrinya. Ternyata dalam hubungan intim seorang laki dengan istrinya, ternyata di situ ada kebaikan yang bisa seorang buat untuk dirinya. Wa qaddimu li anfusikum. Yaitu sumbangsikan, berikanlah kebaikan untuk diri kalian bahkan dalam ketika berhubungan dengan istri-istri kalian. Maka para ahli tafsir membahas apa kebaikan yang bisa diperoleh seorang ketika berhubungan dengan istri dalam suatu kegiatan duniawi yang benar-benar ada kelezatan di situ dan benar-benar membuat seorang mungkin lupa dari akhirat.
ternyata kegiatan duniawi yang benar-benar di puncak kelezatan tersebut, seorang bisa dapat pahala. Apalagi kegiatan duniawi yang lainnya. Bagaimana caranya? Caranya ketika engkau berhubungan dengan istrimu, maka niatkan misalnya, pasang niat-niat yang baik. Niatnya karena Allah. Saya berhubungan dengan istri karena Allah. Allah yang perintahkan. Allah yang mengatakan, fa'tu harthakum apa? Anna syi'tum. Saya datangi istri saya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya datangi istri saya untuk kepentingan saya sendiri, untuk menjaga kemaluan saya, untuk menjaga pandangan saya sehingga saya tidak jelalatan matanya ini. Kemudian juga saya niatkan untuk menyenangkan istri. Saya niatkan juga untuk menundukkan pandangan istri. Ya, saya juga niatkan untuk agar punya anak soleh, keturunan yang soleh. Sehingga ketika seorang berhubungan dengan istrinya, dia pasang beberapa niat, maka dia akan mendapatkan pahala padahal dia berhubungan intim dengan istrinya. Ini seperti barometer, ya, contoh, sampel bagaimana kita bisa mendapatkan pahala dalam urusan duniawi. Maka analogikanlah atau kiaskanlah dengan urusan duniawi yang lain. Itu datang, misalnya siapa saja ada orang datang untuk ngobrol, niat untuk menyenangkan hatinya, niat untuk apa, membuat dia bahagia, niat untuk menghormatinya, dia seorang mukmin sehingga kita hormati. Dia orang tua, sehingga Rasulullah mengatakan di antara ketakwaan adalah menghormati lelaki tua yang mukmin misalnya. Banyak hal yang bisa kita masukkan dalam hati kita ketika kita sedang beraktivitas, ya. Nah, ini kalau hilang dari hati kita, khawatirnya hanya sekedar menjadi duniawi murni. Padahal kegiatan duniawi kita dibandingkan kegiatan agama kita biasanya lebih banyak kegiatan apa? Duniawi. Waktu kita untuk melakukan ibadah tidak banyak, untuk sholat, baca Quran, untuk mungkin tidak banyak. Tapi kegiatan kita yang lain kebanyakannya urusan dengan istri, urusan dengan keluarga, urusan dengan mertua, urusan dengan orang tua, urusan dengan kakak adik, urusan dengan orang kantor, urusan dengan supir, urusan dengan pembantu. Nah, itu kalau kita niatkan seluruhnya karena Allah, maka argo pahala jalan terus. Ya. Sayang kalau kita hanya sekedar duniawi, tidak kita hadirkan niat. Maka di sini perlu mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh atau berjihad, berjuang untuk bisa menghadirkan niat dalam urusan-urusan duniawi. Ngobrol sama pembantu pun niatkan karena Allah bisa. Kayak pembantu kasihan miskin, dia ini kerja untuk keluarganya, maka saya bertutur kata halus, saya tidak ingin begini, saya pun kalau tegas pun untuk lebih kebaikan dia. Kita niatkan karena Allah, semua pahala. Semua apa? Pahala. Bahkan mungkin kita marahin dia pun kita dapat pahala. Kita niatkan saya marah agar dia lebih apa? Lebih baik. Bukan sekedar emosi semata, tapi karena Allah agar dia lebih baik. Dia seorang wanita muslimah, wanita mukminah yang kita seorang mukmin juga perlu memperhatikan dirinya. Bahkan dengan pembantu kita bisa dapat pahala. Ketemu tetangga mau tidak mau kita mau sapa dia, kita mau senyum sama dia. Ingat, ada kita senyum karena enggak enak, kita enggak dapat pahala. Tapi saya mau senyum karena dia karena Allah. Dapat pahala tidak? Pahala. Kalau kita senyum sama dia karena enggak enak, enggak ada pahalanya. Tapi ini saya tetangga saya, dia punya hak, saya senyumin dia, saya salamin dia. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Niatin karena Allah, pahala tidak? Pahala. Maka betapa banyak perkara keduniaan yang kita lakukan, namun tidak kita niatkan karena Allah, hanya sekedar perkara dunia semata, tidak ada nilainya. Oleh karenanya yang perlu kita perhatikan adalah bermujahadah, berjuang agar menghadirkan niat dalam perkara-perkara duniawi. Ngobrol sama istri sebelum tidur, ngobrol, ketawa ketiwi, dapat pahala enggak? Dapat pahala, dapat bonus lagi. dapat pahala kalau kita niatin karena Allah. Duduk sengaja kita lepaskan semua HP kita, duduk saya ingin ngobrol sama istri, gimana sayang, gimana cintaku, gimana manisku, gimana. Yang jomblo enggak ngerti seperti ini, ya. Dapat pahala, ya. Saya sering sampaikan akan hal ini, ya. Sampai Ibnu Abbas ketika menyebutkan hadis, ya, bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlihi sa'atan tsumma raqada. Aku nginap di rumah bibiku Maimunah, kemudian Rasulullah SAW ngobrol dengan istrinya beberapa waktu, kemudian beliau tidur. Sampai hadis ini dibawakan dalam makna hadis ini dibawakan dalam bab dalam Sahih Bukhari, bab as-sahar fil ilm, as-samar fil ilm. Bab tentang ngobrol di malam hari dalam ilmu. Padahal di antara makna yang dibawakan oleh Imam Bukhari adalah ngobrolan suami istri. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, karena sebagaimana seorang malam-malam menunda tidurnya karena menuntut ilmu dapat pahala, demikian juga seorang menunda tidurnya
Karena ngobrol dengan istri juga dapat pahala seperti menuntut apa? Ilmu, ya. Jadi jangan dikira dapat pahala cuma baca kitab saja. Baca kitab gundul saja dapat pahala. Ngobrol sama istri juga bisa dapat apa? Pahala. Maka seorang kalau dia niatkan karena Allah, saya ingin ngobrol sama istri, maka topiknya saya pilih tawa ketiwi, biar dia nyaman, biar saya nyaman, dapat pahala. Dapat pahala. Jangan kalau ketemu istri kemudian ngobrol yang berat-berat. Ya. Besok pilih apa? Nomor 1 atau nomor 2? Nggak usah. Nggak usah. Saya juga nggak pernah pulang sampai istri kemudian saya bilang hadis ini dhaif karena dalamnya perawinya ada namanya gini-gini. Ada khilaf di kalangan para ahli jarh wa ta'dil tentang rawi ini. Ah, ngapain istri saya tambah pening. Jahmiyah bilang begini enggak ada. Ngobrol yang santai yang sesuai dengan nalar dia yang kita bisa dapat pahala. Jadi sebenarnya kita sering melakukan kebaikan banyak, insya Allah banyak antum sering melakukan kebaikan. Cuma yang kurang menghadirkan apa? Niat. Nah, kalau kita sering menghadirkan niat, orientasi kita selalu akhirat. Kita selalu ingat akhirat, selalu ingat Allah, selalu ingat Allah, selalu ingat Allah, selalu ingat akhirat, selalu ingat akhirat. Dan itu dampaknya luar biasa, efeknya luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ingat ini dalam kehidupan ini di antara nasihat yang perlu saya selalu ingatkan diri saya, menghadirkan selalu niat karena Allah dalam segala kegiatan, terutama dalam kegiatan-kegiatan apa? Duniawi. Terutama dalam kegiatan-kegiatan duniawi. Tapi di antara hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini yang mungkin sering saya lalaikan adalah kurang penghayatan dalam zikrullah, kurang penghayatan. Zikir, kalau seorang berzikir tanpa penghayatan tetap dapat pahala. Dia ibadah lisan. Tapi jika zikir tersebut dari penghayatan, maka tentu pahalanya lebih besar dan punya efek yang besar terhadap iman seseorang. Contoh sederhana, kita sering baca Quran tapi kita baca saja target yang penting setengah juz, 1 juz tanpa kita menghayati maknanya. Padahal kita mampu untuk menghayati. Terutama ustaz-ustaz. Dia bisa baca ayat sambil dia merenungkan maknanya, bisa atau tidak? Bisa. Cuma masalahnya ketika kita baca kita tidak niat tadabbur, itu masalahnya. Tidak niat apa? Tadabbur. Padahal Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Allah mengatakan dalam Al-Quran, liyadabbaru ayatihi. Al-Quran itu ditadabburi ayat-ayatnya. Sehingga terkadang berjam-jam atau berlama-lamaan kita baca Al-Quran tanpa mentadabburi ayatnya, efeknya berbeda ketika kita sambil apa? Berusaha, tidak usah kita tadabbur tafsirnya, kita berusaha hanyut dalam terjemahannya saja. Hanyut dalam terjemahannya saja. Ketika kita tidak berusaha menghayati terjemahannya saja, kita hanya baca-baca gitu aja, efeknya kurang dalam iman, dalam kebahagiaan kita. Maka mulai sekarang kita sama-sama berusaha. Kalau baca Quran, niatkan saya mau tadabbur. Minimal tadabbur apa? Terjemahannya. Kalau yang bisa bahasa Arab, insya Allah dia ngerti terjemahannya. Cuma dia mau atau tidak. Atau sekedar baca saja. Kalau dia sekedar baca saja, efeknya kurang. Karena keluar daripada tujuan utama Al-Quran. Dia dabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayatnya. Tapi kalau dia baca sama-sama setengah jam atau sama-sama 10 menit baca Quran, yang satu dia baca tadabbur, pasti beda efek dalam keimanannya. Ini contoh satu, zikrullah dengan baca Al-Quran, namun kita kurang serius. Kita kurang apa? Serius ya. Para ulama sampai menyebutkan ada baca Quran, kalau kau ada baca Quran ada beberapa niat yang bisa kau pasang. Niatnya ini. Di antaranya niatnya untuk apa? Mentadabburi. Di antaranya zikir-zikir yang kita lakukan dalam keseharian. Contoh zikir setelah sholat. Kita saking hafalnya, kita terkadang tidak mentadabburi. Ya. Kita lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Kita baca begitu saja. Tanpa kita renungkan maknanya. Makanya jangan baca cepat-cepat, baca santai aja sambil saya tidak suruh mendalami tafsirnya, enggak, tapi renungkan saja maknanya sedikit saja. Ya. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu pengaruh luar biasa. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau kau telah berikan anugerah kepadaku. Dan siapapun yang ingin berikan kenikmatan kepadaku, kalau kau tidak setuju tidak akan sampai kepadaku. Mau usaha semaksimal mungkin, kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Semua orang melarang engkau dari nikmat tersebut, kalau Allah anugerahkan maka akan kau dapatkan. Subhanallah, makna yang sangat dalam. Kemudian kita mengucapkan subhanallah, subhanallah sambil kita renungkan saja, maha suci engkau ya Allah.
Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Tidak ada kekurangan dalam sifat-sifat-Mu, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Engkau tidak zalim sama sekali, ya Allah. Engkau selalu adil dalam setiap keputusan-Mu. Maha suci Engkau, ya Allah. Sungguh betapa banyak orang berbuat kezaliman, kesyirikan dengan menyembah selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Betapa sering orang suudzon kepada Engkau, ya Allah. Padahal Engkau tidak berhak untuk disuudzoni. Banyak kita merenungkan dalam ucapan mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Banyak kita merenungkan, alhamdulillah. Alhamdulillah segala nikmat yang Kau berikan kepada aku. Alhamdulillah dengan sifat-sifat yang begitu tinggi, yang maha agung, ya Allah. Alhamdulillah Engkau, ya Allah, Engkau sudah kasih aku istri, ya Allah. Yang belum, ya Allah, berikan kepada mereka istri. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah berikan aku anak, Engkau berikan aku rumah, Engkau berikan aku kesehatan, Engkau berikan aku iman, Engkau berikan aku kesempatan untuk ikut pengajian. Engkau menjauhkan aku dari berbagai macam kemaksiatan, Engkau menyibukkan aku dalam ilmu, banyak sekali mau kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita alhamdulillah sambil lihat WhatsApp. Gimana kita mau zikir sambil lihat apa? WhatsApp. Tidak bisa. Hati ini Allah tidak jadikan wa ma ja'ala li rajulin min qalbayni fi jawfi. Tidak ada dua hati dalam satu hati saja. Maka harus fokus. Harus fokus, ya. Tapi di antara kritikan sebagian ulama tentang misalnya ada seorang yang kemudian misalnya al-mujawwid atau al-qari, kemudian dia dengar soran 5 orang 7 orang, ya susah lah. Bagaimana dia mau fokus mendengar 7 apa? 7 orang. Kalau 2 mungkin dia masih ikut. Tapi 7 orang langsung baca bareng-bareng, gimana dia mau fokus? Susah. Maka jangan, karena hati kita ini enggak mampu. Hati ini kita enggak mampu. Allah yang mengatakan tidak ada Allah berikan 2 hati dalam hati seseorang. Enggak bisa, harus fokus. Oleh karenanya kalau kita berzikir, kita fokus. Kasih waktu sedikit aja untuk merenungkan. Toh waktu tetap berjalan. Subhanallah tetap aja kita berjalan. Nah, kita sertakan ketika subhanallah sambil perenungan sedikit-sedikit saja. Itu efeknya luar biasa terhadap iman. Dan ada kelezatan yang kita rasakan setelah sholat. Sholat kita merasa kelezatan tersendiri. Kita duduk berzikir itu kelezatan apa? Tersendiri. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Ketika baca ayat kursi, jangan Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu. Jangan baca pelan-pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Waktu yang kita baca tetap aja, mungkin tetap saja waktu berjalan. Nah, bedanya zikir kita berkualitas atau tidak. Ini di antara hal yang juga banyak saya sesalkan dalam kehidupan ini. Terkadang atau sering saya berzikir tanpa saya berusaha merenungkan apa maknanya. Karena mungkin sudah hafal sehingga lewat begitu saja. Padahal itu hal yang merugikan kita sendiri. Waktu berjalan pahala kita kurang, kalaupun kita dapat pahala, dan efek terhadap keimanan juga apa? Kurang. Tapi kalau kita renungkan makna-makna zikir tersebut sambil berzikir, luar biasa. Oleh karena dalam kehidupan ini, ketika berzikir sambil direnungkan makna zikir-zikir tersebut, sehingga kita lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Efek luar terhadap iman luar biasa. Di antaranya zikir pagi petang. Zikir pagi petang kita juga berusaha kita renungkan, ya. Karena itu kegiatan zikir keseharian yang kita ucapkan. Dan semua zikir. Kita zikir mutlak, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dan seterusnya kita berzikir, sering kita renungkan makna zikir-zikir tersebut. Dan ini insyaallah punya manfaat yang besar bagi iman kita dan efeknya luar biasa dan juga pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, bahwasanya latih selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwasanya Allah adalah Arhamur Rahimin. Zat yang paling Maha Penyayang. Yang sayang sama kita banyak di dunia ini. Anak kita sayang sama kita atau tidak? Sayang. Yang punya anak, yang enggak punya anak belum ngerti. Istri kita sayang atau tidak? Sayang meskipun dia suka ngomel, dia tetap sayang. Orang tua kita sayang atau tidak? Sayang. Orang tua kita sayang sama kita. Teman-teman kita sayang atau tidak? Sayang. Kita datang, dilayani, kemudian dia sayang. Telepon kita sayang. Ya. Semua itu sayangnya sedikit. Yang lebih sayang kepada kita adalah pencipta kita. Ibu kita yang sayangnya luar biasa kepada kita masih kalah. Jauh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jauh. Allah aja mengatakan Allah menciptakan 100 rahmat. Allah turunkan di bumi baru 1 rahmat, masih 99 rahmat yang Allah ciptakan di akhirat. Itu baru
Satu aja kita sudah merasakan kasih sayang ibu kepada apa? Anak. Bagaimana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah siapkan untuk seseorang di akhirat ataupun sifat rahmat Allah, dan itu adalah asar dari rahmat Allah ketika Allah menciptakan rahmat kasih sayang. Satu saja yang Allah turunkan. Yang antum lihat, ibu antum begitu sayang sama antum, adalah satu dari 100 rahmat yang Allah ciptakan. 99 masih belum Allah turunkan. Oleh karenanya, ketika Nabi melihat seorang ibu yang memeluk anaknya kemudian menyusuinya, dan itulah rahmat kasih sayang terbesar di alam semesta ini, kasih sayang seorang ibu kepada anak, apalagi anaknya baru hilang, kemudian dia dapati, kemudian dia segera memeluknya dan menyusuinya, ini rahmat terbesar di dunia yang bisa kita bayangkan. Yang kita bisa bayangkan, ya. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Saya sering sampaikan, kenapa bisa demikian? Mudah, karena Allah yang menciptakan kita. Ibu kita kenapa sayang sama kita? Karena kita pernah dalam rahimnya. Dia makan dari asupan gizi dari tubuhnya. Dia pernah menyusui kita, dia pernah menggendong kita. Itu ibu kita, bukan pencipta kita. Yang ciptakan kita siapa? Allah. Secara logika, yang mengkreat, yang menciptakan lebih sayang kepada hasil ciptaannya daripada yang sekedar mengandung atau ditumpangi untuk hidup dalam rahimnya. Ya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Ya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang menentukan bentuknya siapa? Allah. Yang mengatur rezekinya siapa? Allah. Semua Allah. Ya. Kalau kita bikin, misalnya antum misalnya apa, menciptakan mobil, antum sayang nggak hasil ciptaan antum? Suka. Antum tukang kayu, antum bikin lemari misalnya, antum bikin lama dia, antum senang nggak dengan ciptaan antum? Senang. Allah menciptakan kita, maka sangat mudah dibayangkan bagaimana Allah sangat sayang kepada hambanya. Lihatlah Nabi Ayub ketika berdoa, ya, anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Selesai. Ya Allah, aku sedang ditimpa dengan penderitaan, sementara Engkau yang paling sayang kepadaku dari semua yang sayang kepadaku. Istriku sayang, anakku sayang, temanku sayang, tapi Engkau yang lebih sayang. Maka ketika kita tahu Allah yang paling sayang kepada kita, sebenarnya mengambilkan faedah bahwa kalau begitu tempat paling utama kita bergantung siapa? Allah. Karena kalau kita tidak sayang, ngapain kita berharap sama dia? Percuma, dia tidak sayang sama kita. Siapa yang paling utama untuk kita berharap? Yang paling sayang sama kita, yang paling tahu yang terbaik tentang kita, yang paling mengerti tentang kondisi kita, yang paling tahu obat yang terbaik buat kita. Siapa? Rabbul Alamin. Maka hendaknya selalu husnudzan dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, dia menyebutkan husnudzan seperti ini memang sulit kalau orang suka maksiat, susah. Ketika dia suka maksiat, kemudian hatinya bergelimang dengan dosa, dia susah husnudzan. Dia mau husnudzan, hatinya berkhianat, nggak bisa. Saya banyak ini, saya banyak maksiat kemana? Susah. Meskipun dia baca hadis-hadis tentang Allah Maha Penyayang. Oleh karenanya ketika seorang mendapati hatinya susah untuk husnudzan kepada Allah, segera banyak istighfar. Dia cek lagi, cross check dirinya. Apa dosa-dosa yang sedang dia lakukan? Atau dosa-dosa yang sedang dia rencanakan? Atau dosa-dosa yang sudah dia lakukan, segera dia perbaiki dirinya. Agar hatinya semakin bersih, sehingga dia mudah untuk husnudzan kepada Rabbul Alamin. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku kepada aku. Subhanallah, buka pintu. Saya tergantung persangkaan apa? Hambaku. Ya. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik, maka bagi dia kebaikan yang sesuai dengan dia persangkakan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berburuk sangka, maka bagi dia keburukan tersebut. Falyadhunna abdi bima syaa, maka hendaknya hambaku berprasangka tentangku dengan apa yang dia sukai. Maka tadi seorang berusaha bersihkan dirinya, dia tahu Allah Maha Penyayang, dan zat yang paling Maha Penyayang itu yang paling berhak untuk kita husnudzani, dan zat yang paling Maha Penyayang itu paling berhak untuk kita bergantung kepadanya, karena dia yang lebih tanggap, dia lebih perhatian, dia lebih kasih solusi. Maka seorang hendaknya selalu menggantungkan hatinya kepada Allah, jangan menggantungkan hatinya kepada sebab. Taib, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang saya sampaikan. Ada mau tanya jawab? Hah? Terserah anak, kalau terserah anak enggak usah.
Baik, demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.